Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana. NIM saya 2324101080. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi video laporan algo tentang sorting dan searching dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 dari kelas B. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Akil Supatla dengan NIM akhir 1076 dengan teman-teman saya Aditya Panji Perdana dengan NIM akhir 1080 dan yang terakhir Aurizal Adianto dengan NIM akhir 1086. Apa itu pengertian sorting? Sorting adalah proses pengurutan suatu kumpulan data atau elemen-elemen dalam urutan tertentu. Biasanya dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pencarian dan analisis data. Algoritma sorting dapat bervariasi mulai dari yang sederhana seperti bubble sort hingga yang kompleks seperti quick sort atau merge sort, dan selanjutnya ada selection sort dan juga insertion sort. Nah, apa itu bubble sort? Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menukar elemen-elemen berpasangan dalam sebuah array hingga seluruh elemen berturut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Nama bubble sendiri berasal dari cara algoritma ini bekerja, yaitu dengan mengelambungkan elemen-elemen yang lebih kecil atau lebih besar karena ke atas atau ke bawah terdaftar. Selanjutnya adalah selection sort, adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam suatu list atau array yang belum diurutkan untuk kemudian ditukar, dipindahkan posisinya ke dalam array yang telah diurutkan. Dan yang terakhir adalah insertion sort, yaitu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membagi array yang tidak terurut menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Pada setiap iterasi, algoritma ini memilih satu elemen dari bagian yang belum diurutkan dan memasukkan ke posisi yang sesuai dengan bagian yang sudah diurutkan, sehingga memperpanjang bagian yang sudah diurutkan. Proses ini diulang sampai semua elemen telah dimasukkan ke dalam bagian yang sudah diurutkan, sehingga array menjadi terurut. Oke, untuk prosedur kerja percobaan pertama, buka editor untuk bahasa pemrograman Python dengan Visual Studio Code atau Google Colab. Buatlah file baru menggunakan menu File, New File, dan memberi nama file baru tersebut dengan ekstensi py. Tuliskan kode program seperti yang diberikan pada daftar teori di atas. Selanjutnya, simpan kode yang telah dituliskan, kemudian jalankan kode program tersebut dan amati hasil yang muncul di terminal command prompt. Tambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray dan ulangi langkah 4 dan 5. Nah, untuk yang pertama adalah bubble sort. Nah, bubble sort ini saya tambahkan nilai 6, 10, 24. Nah, kemudian akan diurutkan seperti begini. Ini untuk iterasi pertama, yaitu 7, 2, 1, 3, 5, 6, 10, 24. Nah, untuk pertamanya yaitu kotak ini dulu. Nah, untuk 7 dan 2, maka yang kecil adalah 2, sehingga 2 ini akan dipindahkan ke bagian sini. Maka akan menghasilkan 2, 7, 1,
3, 5, 6, 10, dan 24. Ini untuk iterasi pertama. Nah, kemudian selanjutnya adalah 7 dengan 1. Karena 1 lebih kecil daripada 1, maka 1 akan dipindahkan ke bagian kiri. Maka hasilnya akan 2, 1, 7, 3, 5, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah apa tadi? Tadi hasilnya adalah 21, 7, 3, 5, 6, 10, 24. Kali susah. Nah, kemudian adalah 7 dan 3. 7 dan 3, maka 3 ini termasuk nilai lebih kecil daripada 7, maka hasilnya adalah 2, 1, 3, 7, 5, 6, 10, 24. Nah, kemudian adalah 7 dengan 5. Karena 7 lebih dari 5, maka 5 akan dipindahkan ke kiri. Maka hasilnya 2, 1, 3, 5, 7, 6, 10, 24. Nah, selanjutnya adalah 7 dengan 6. Nah, karena 6 lebih kecil daripada 7, maka akan dipindahkan ke kiri 7. Maka menghasilkan 2, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 24. Agak kelihatan ya. Nah, setelah itu 7 dengan 10. Karena 7 lebih kecil daripada 10, maka tidak ada perubahan dan akan menghasilkan tetap 2, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 24. Kelihatan ya? Mana? Nah, hitam aja. Nah, setelah itu 10 dengan 24. Karena 10 dengan 24 ini sama, itu apa 10 lebih kecil daripada 24, maka akan menghasilkan tetap. Nah, oke. Oke, lanjut di iterasi 2, yaitu tadi itu iterasi kedua, yaitu 2, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, oke. Ini adalah iterasi kedua. Sama seperti yang tadi, kembali ke kiri. 2 dibandingkan 1. 1 merupakan nilai terkecil daripada 2, maka dipindah ke kiri menghasilkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, lanjut angka itu 1 dan 3. Hasilnya tetap karena 2 lebih kecil daripada 3. Dan selanjutnya adalah 3 dengan 5. Sama hasilnya karena 3 lebih kecil dari 5. Selanjutnya 5 dan 6 sama, 6 dan 7 hasilnya akan sama karena lebih kecil daripada 7, 7, 10 sampai 24. Maka pada saat print array akan menghasilkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, oke. Selanjutnya adalah selection sort, jawaban selection sort. Nah, selection sort ini bagaimana cara kerjanya? Pada saat 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 2, 4. Nah,
Selection sort ini mengambil dari nilai terkecil. Maka nilai terkecilnya adalah 1, maka akan dipindahkan ke kirinya 7, maka menghasilkan 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 24. Nah, setelah itu apa yang lebih kecil dari 7, yaitu 2, akan dipindahkan ke antara 1 dan 7, maka menghasilkan 2, 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 10, 24. Selanjutnya adalah 3, akan menghasilkan 1, 2, 3, 7, 5, 4, 6, 1, 2, 4. Nah, selanjutnya adalah 4, maka ditaruh di antara 3 dengan 7. Maka 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 2, 4. Selanjutnya adalah 5 akan dipindahkan ke antara 4 dan 7, akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, iya benar, 7, 6, 10, 2, 4. Nah, selanjutnya adalah 6 dipindah ke antara 5 dan 7 akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, setelah ini karena tidak ada yang lebih kecil daripada 7, maka outputnya dari print my array ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24. Oke, lanjut ke jawaban yang insertion sort. Nah, untuk insertion sort ini akan dibagi menjadi nilai yang terurut dan tidak urut. Maka kita akan mulai dari 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, dan 24. Nah, pertama kotaknya ini dulu. Karena 7 lebih besar daripada 2, maka 2 akan dipindahkan ke bagian kirinya 7. Ya, di bagian kirinya 7. Maka 2, 7, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 2, 4. Nah, setelah itu akan kotaknya itu akan tambah panjang yang berisi 271. Maka dari itu karena 1 lebih kecil daripada 2 dan 7, maka 1 akan pindah ke kirinya 2. Maka menghasilkan 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 10, 24. Nah, setelah itu akan diperpanjang lagi sampai mengisi ke yang 3 ini masuk dalam kotak. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 7, maka 3 ini dipindahkan ke di antara 2 dan 7. Maka menghasilkan 1, 2, 3, 7, 5, 4, 6, 10, dan seterusnya, 24. Nah, kotaknya akan dipanjangkan lagi menjadi sampai 5. Nah, karena 5 ini lebih kecil daripada 7 dan lebih besar daripada 3, maka menghasilkan 1, 2, 3, 5, 7, 4, 0, 10, 24. Nah, diperpanjangkan lagi sampai nomor 4 masuk dalam kotak akan menghasilkan 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 7, 4,
6, 10, 24. Loh, kok ada 4-nya ini? Sebentar. Maka menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 10, 24. Nah, setelah itu di kotaknya itu diperluas lagi sampai 6-nya itu masuk. Nah, karena 6 ini lebih kecil daripada 7 dan lebih besar daripada 5 akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, loh, 10, 2, 4. Nah, nah setelah itu diperpanjang lagi sampai nomor 10 masuk. Nah, karena 10 ini lebih besar daripada bilangan sebelumnya, maka tidak ada perubahan. Begitu pula ketika nomor 24 ini masuk dalam kotak. Maka pada saat print my array ini diperintahkan atau dijalankan, maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, oke. Selanjutnya untuk nomor 2. Buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 1. Misalkan sorting 1.py disalinkan menjadi sorting 2.py. Modifikasi kode program tersebut hingga bisa mengurutkan data dari besar ke kecil. Simpan kode yang telah dimodifikasi tersebut. Jalankan kode program tersebut dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt. Nah, pada saat coding ini, yang beda adalah bagian ini. Sebelumnya itu if my array I lebih besar my array J. Nah, untuk mencari lebih besar ke lebih kecil, maka menghasilkan my array I lebih kecil dari my array J. Nah, untuk caranya seperti yang di percobaan 1, kita mulai dari 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, dan 24. Nah, ini adalah iterasi ke-1. Nah, mulai dari 7 dan 2 masuk ke kotak. Karena 7 dan 2 ini tidak ada perubahan karena 7 lebih besar dari 2, maka tidak ada perubahan. Nah, kemudian 2 dengan 1 sama seperti 7 dan 2 karena nomor 2 ini lebih besar daripada nomor 1, maka tidak ada perubahan. Oke, lanjut untuk 1 dan 3. Nah, 3 lebih besar daripada 1, maka 3 akan dipindahkan di antara 2 dan 1, akan menghasilkan 7, 2, 3, 1, 5, 4, 6, 10, dan 24. Nah, selanjutnya adalah 1 dan 5. Nah, 5 lebih besar daripada 1, maka 5 akan dipindahkan ke kiri, menghasilkan 7, 2, 3, 5, 1, 4, 6, 10, 2, 4. Nah, selanjutnya 1 dan 4. Sama, 4 lebih besar daripada 1, maka menghasilkan 7, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 10, 2, 4. Nah, selanjutnya adalah 1 dengan 6. 6 lebih besar daripada 1, maka akan dipindahkan di kiri, menghasilkan 7, 2, 3, 5, 4, 6, 1, 10, 24. Nah, selanjutnya 1 dan 10 dipindahkan ke kiri karena 10 lebih besar daripada 1, maka menghasilkan 7, 2, 3, 5,
4, 6, 1, 10, 1, 24. Selanjutnya 1 dengan 24, maka 24 dipindahkan ke kiri. 7, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 24, 1. Nah, ini untuk iterasi pertama. Kemudian untuk iterasi kedua, yang berisi seperti tadi, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 24. Nah, 7 dengan 2. Oh, sebentar. Kurang 1. Set. Ya. 7 dibandingkan 2. Karena tidak ada perubahan, karena 7 lebih besar daripada 2, maka 7 ini tetap di kiri. 2 dibandingkan 3. 3 lebih besar daripada 2, maka hasilnya 7, 3, 2, 5, 4, 6, 10, 24. 2, nah, selanjutnya 2 sampai 5. 5 lebih besar daripada 2, maka 7, 3, 5, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 1. Nah, seterusnya sampai 7, 3, 5, 2, 4, kok ada 2-nya? 7, 3, 5, 4, 6, 10, 24, 2, 1. Nah, selanjutnya 2 sampai 1 ini karena tidak ada perubahan, maka iterasi 2 ini selesai. Nah, sampai iterasi berapa, maka menghasilkan urutannya lebih besar ke kecil, maka akan menghasilkan 24, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai seterusnya, sampai terurut dari terbesar terkecil. Nah, selanjutnya adalah selection sort seperti yang di percobaan 1, dimulai dari 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 24. Nah, mencari yang lebih besar dulu. Maka 24 akan dipindahkan ke kiri, maka menghasilkan 24, 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10. Selanjutnya adalah yang lebih besar daripada 7 adalah 10, maka dipindahkan di bagian kirinya 7. Maka menghasilkan 2, 4, 10, 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6. Dan seterusnya akan menghasilkan 2, 4, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pada saat mengerun program print my arrange dari terminalnya itu. Insertion. Nah, insertion sort ini 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 24. 7 sama 2 tidak ada perubahan. Oke. 7, 1, 2, 1 dalam kotak tidak ada perubahan. 7, 2, 1, 3. Nah, karena 3 ini lebih besar daripada 2 dan 1, maka 3 akan dipindahkan ke di antara 7, 2, 1. 7, 7 dan 2. 7, 3, 2, 1, dan seterusnya 5. Diperpanjang lagi. Nah, 7, 3, 2, 1, 5. 5 dipindahkan di antara 7 dan 3, maka menghasilkan 7, 5, 3, 2, 1.
4, 6, 10, 2, 4. 7, 5, sampai 4. Nah, 4-nya ini akan dipindahkan ke antara 5 dan 3 karena 4 lebih besar daripada 3 dan lebih kecil daripada 5. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 10, 2, 4. Nah, lanjut 7 sampai 6 kotaknya. 6 lebih besar daripada 5 dan lebih kecil dari 7. Berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 2, 4. Nah, selanjutnya adalah 7 sampai 10 akan dipindahkan ke bagian kirinya 7 karena lebih besar. Maka akan menghasilkan 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4. Nah, dan yang terakhir adalah 24 sampai 24. 24 akan dipindah ke bagian kiri. Akan menghasilkan 2, 4, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pada saat kita menjalankan atau memerintahkan program ini, maka akan menghasilkan 24, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya, mengurutkan data string buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 2. Ubahlah barisan pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray tersimpan data berjenis array yang berisi sekumpulan string yang dapat disusun oleh dari alfabet, numerik, titik, dan koma. Modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan output seperti berikut dan simpan masing-masing ke file yang berbeda. Yaitu A mengurutkan data array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z. B mengurutkan data list array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari Z ke A. Dan selanjutnya C mengurutkan data list array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari terpendek dan yang terpanjang. D menggunakan data list array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke yang terpendek. Simpan kode program yang telah dimodifikasi, jalankan kode tersebut, amati hasil yang muncul di terminal. Nah, ini untuk yang menggunakan short ini khusus jawaban A dan B. Yang pertama adalah bubble sort. For I, value E in enumerate my array. For G, value G in enumerate my array. If E more than equals to G, continue if my array E more than my array G, G equals my array, dan selanjutnya akan mengeprint list setelah diurut dari A ke Z, my array. Nah, namanya itu motor, mobil, kereta, bis, pesawat. Nah, karena ini mengurut dari A dan Z, akan diurutkan dari motor, bis, motor, mobil, disingkat aja ya, mobil, kereta, bis, pesawat. Oke. Nah, awal namanya motor dan mobil. Karena mobil lebih apa? Karena mobil hurufnya dari MOB daripada motor MOT, maka mobil akan dipindahkan ke kiri. Akan menghasilkan motor, kereta, bus, pesawat. Oke.
Ini untuk iterasi yang pertama. Nah, setelah itu motor dan kereta. Kereta akan dipindah ke kiri karena huruf awalnya adalah K. Maka mobil, kereta, motor, bis, mobil, kereta, motor. Maaf ya, susah ya ini. Bis dan pesawat. Nah, setelah itu motor dan bis. Karena bis itu alfabetnya yang pertama itu B, maka bis akan dipindah ke kiri. Jadi mobil, kereta, bis, motor, dan pesawat. Nah, selanjutnya adalah motor dan pesawat. Karena pesawat ini adalah B, ya urutannya adalah M dulu, setelah itu ada P, maka akan tetap. Nah, oke. Ini untuk iterasi pertama. Yaitu setelah itu iterasi kedua, mobil, kereta, bis, motor, pesawat. Nah, dimulai dari mobil dan kereta karena ke alfabet K lebih duluan maka dipindahkan ke mobil. Nah, setelah itu mobil dengan bis itu di awal dari B maka dipindah ke kiri. Setelah itu mobil dan motor. Nah, ini masih tetap maka menjadi kereta, bis, motor, kereta, bis, mobil, motor, dan pesawat. Untuk iterasi keduanya yang terakhir adalah kereta, bis, mobil, motor, pesawat. Nah, dan yang terakhir adalah iterasi ketiga akan diawali dengan kereta dan bis. Karena bis ini merupakan alfabet B, maka akan dipindahkan ke kiri, maka akan menghasilkan bis, kereta, mobil, motor, pesawat. Nah, selanjutnya adalah kereta dan mobil tetap karena kereta diawali dengan K dan mobil diawali M. Dan seterusnya, maka akan mengurutkan bis, kereta, mobil, motor, pesawat. Nah, untuk diurutkan Z2A ini perbedaannya adalah ini lebih besar dan ini lebih kecil, maka bisa dibalikkan. Maka seperti caranya, cuman dibalik, maka menghasilkan pesawat, motor, mobil, kereta, dan bis. Selanjutnya adalah selection sort. Ini dari pemilihan satu persatu dari alfabet awal, seperti apa urutan dari A ke Z-nya dulu, seperti motor, mobil, kereta, bis, pesawat. Nah, apanya yang awal dulu dari alfabet A ke Z, maka dari itu katanya adalah B dulu. Maka bis akan dipindahkan ke bagian kiri. Setelah itu kereta akan dipindahkan ke samping kanannya bis. Setelah itu mobil akan dipindahkan ke samping kirinya motor dan pesawat masih tetap. Maka akan menghasilkan bis, kereta, mobil, motor, dan pesawat. Nah, untuk yang B, untuk list urutan dari Z ke A,
sama seperti itu, cuman codingannya itu dibedakan dari ini. Maka akan menghasilkan pesawat, motor, mobil, kereta, dan bis. Sebentar saya akan ini dulu. Selanjutnya insertion sort. Nah, insertion sort ini seperti itu dipisahkan menjadi dua, yaitu yang diurutkan dan yang tidak diurutkan. Nah, seperti motor, mobil, kereta, bis, dan pesawat. Mobil dan motor dan mobil dipindahkan ke kiri, maka akan menjadikan mobil, motor, kereta, bis, pesawat. Nah, setelah itu dipanjangkan lagi, maka akan masuk dalam kotak. Yang awalnya alfabet K akan dipindahkan ke kiri, akan menjadikan K, kereta, mobil, motor, bis, pesawat. Nah, selanjutnya, aduh, bentar. Selanjutnya K sampai B. Nah, karena bis ini masuk dari kota, maka bis ini akan dipindah ke kiri, dan menjadikan bis, kereta, mobil, motor, dan pesawat. Nah, selanjutnya kotaknya itu akan masuk ke dalam pesawat, maka hasilnya tetap. Dan pada saat kita run itu akan menghasilkan bis, kereta, mobil, motor, pesawat. Nah, untuk yang urutan dari Z ke A itu bedanya itu dalam codingan adalah ini bagian ininya. Ini lebih kecil dari ini current element lebih kecil dari my array G, sedangkan yang sebaliknya current element lebih besar daripada my array G. Oke, lanjut untuk khusus untuk C dan D. Nah, untuk C dan D ini menggunakan sorting dalam key length atau length kayak panjangnya itu. Nah, sorting dari terpendek ke panjang my array sort, key length, return my array. Nah, pada saat mengukur panjangnya ini akan mengembalikan ke dalam my array. Result sorting dari terpendek ke terpanjang my array, print f c list setelah diurutkan dari terpendek ke terpanjang. Nah, bis memiliki 3 huruf. Motor dan mobil memiliki 5, sedangkan kereta memiliki 6 huruf, dan pesawat ini memiliki 7 huruf. Nah, karena dari sorting dari terpendek ke terpanjang, maka pada saat dirunkan dalam program ini akan menghasilkan bis, motor, mobil, kereta, dan pesawat. Nah, selanjutnya untuk yang terpanjang terpendek, kita hanya memberikan reverse. Ini ya bisa terbalik, maka codingnya sama seperti terpendek ke terpanjang, cuman bagian keyline-nya ini kita tambahin reverse true karena ini akan membalikkan menjadi urutan dari terpanjang ke terpendek, akan yang dimana akan menghasilkan output pesawat, kereta, motor, mobil, dan bis. Oke, selanjutnya untuk 4. Membuatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 2. Ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data seperti berikut. 1, 2, 3, 9, 2, 6, 9, 8, 8, 5. Modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan ketentuan sebagai berikut dan simpan masing-masing modifikasi ke dalam file yang berbeda. Mengurutkan data list array berdasarkan array level kedua indeks ke 0,
mengurutkan data array berdasarkan array level kedua. Urutkan data berdasarkan hasil penjumlahan elemen dari array ke level 2, dan yang terakhir mengurutkan data berdasarkan hasil perkalian elemen-elemen dari array di level kedua. Garing. Oke, langsung ke jawabannya. Nah, ini untuk jawaban untuk nomor 1, yang A. Ini array dimensinya 2, 1, 2, 3, 9. Sebentar, aku tulis saja. 1, 2, 3, 9, 2, 6, 9, 8, 8, 5. Oke. Diurutkan dalam level kedua, indeks 0. Kemudian sort array Q lambda X titik 2 X 0. Nah, ini untuk mencari sortingnya dari indeks 0, dari yang terkecil. Nah, mana itu indeks 0? Ini 1, 3, 1, 3, 2, 9, dan 8. Nah, sedangkan 2, 9, 6, 8, dan 5 ini adalah indeks 2. Sebentar, saya gambar. Nah, ini 01 ini merupakan indeks dari 2 dimensi gitu. Result diurutkan dari level kedua, indeks myArray. Print urutan data myArray berdasarkan level kedua, indeks ke 0. Nah, untuk yang indeks ke 0, bagian terkecil adalah yang 1, 2. Setelah itu 2,6. Setelah itu 3,9. Setelah itu 8,5. Dan yang terakhir 98 dan 98. Nah, pada saat kita run program akan menghasilkan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini adalah indeks ke-1 yang mengurutkan dari indeks ke-1 dari yang terkecil ke terbesar, seperti 2, 9, 6, 8 dari dan 5 dari array 2 dimensi ini. Nah, pada saat kita print akan menghasilkan 1, 2, 3, 1, 2, 8, 5, 2, 6, 9, 8, dan 39. Karena 2, 5, 6, 8, dan 9 ini merupakan indeks 2 dari 2 dimensi tersebut. Nah, untuk yang C atau nomor 3 dari percobaan nomor 4 itu, kita akan mengurutkan dalam penjumlahan dari 2 dimensi tersebut. Nah, maka def urutan dalam penjumlahan array, return sort array Q lambda X sum X. Nah, kita akan sort array Q lambda X sum X ini kita akan mengurutkan dari penjumlahan dari myArray tersebut. Nah, untuk itu, untuk menunjukkan sortnya itu kita bisa menggunakan coding def penjumlahan array jumlah sort sum x for x in array. Nah, untuk sum x for x in array ini maksudnya penjumlahan x untuk x di dalam array ini. Nah, untuk x-nya ini 1 tambah 2 maka menghasilkan 3. Selanjutnya 3 tambah 9 akan menghasilkan 12 dan seterusnya. Result urutan dalam penjumlahan myArray, hasil penjumlahan myArray, print urutan data myArray berdasarkan penjumlahan level kedua, result. Print hasil dari masing-masing penjumlahan elemen-elemen dari array adalah hasil. Nah, untuk itu kita jumlahkan 1 dan 2 akan menghasilkan 3, 3, 9 menghasilkan 12, 2 dan 6 akan menghasilkan 8, 9 dan 8 ini akan menghasilkan 17, 8 dan 5 ini akan menghasilkan 13. Nah, kita urut dari penjumlahan ini.
Yang pertama itu yang terkecil ada 3, yang selanjutnya itu 8, selanjutnya 12, 13, dan 17. Nah, untuk ketika kita run programnya ini akan menghasilkan 2 dimensi 1, 2, 2 dimensi 2, 6, selanjutnya 3, 9, 8, 5, 9, 8. Nah, untuk menunjukkan penjumlahannya itu dapat di print dalam kode ini. Maka menghasilkan 3, 8, 2, 13, 17. Nah, selanjutnya adalah mengurutkan dalam perkalian. Nah, urutan dalam perkalian array present sort array Q lambda X sama dengan X indeks 0 dikali X indeks 1. Nah, untuk Q lambda X titik 2 X 0 kali X1 itu maksudnya kita mengkalikan dari indeks 0 dan indeks 1. Nah, seperti 01 ini merupakan indeks 0 dan 2 ini merupakan indeks 1. 1 dikali 2 maka akan menghasilkan 2. Nah, def perkalian array kali sort X indeks 0 dikali X indeks 1 for X in array. Nah, untuk X ini dari 2 dimensi array ini. Berarti kali. Nah, kegunaan definisi perkalian ini untuk menunjukkan itu menunjukkan urutan dari yang terkecil dan terbesar dalam perkalian. Nah, result urutan dalam perkalian myArray, hasil perkalian myArray. Print urutan data myArray berdasarkan perkalian tabel kedua result. Print hasil dari masing-masing perkalian elemen-elemen dari array adalah hasil. Nah, ketika urutan data myArray berdasarkan perkalian level kedua, kita pertamanya memperkalikan dari 2 dimensi dari ke 5 tersebut. 1 kali 2, 2. 3 kali 9, 27. 2 kali 6, 12. 9 kali 8, 72. Dan yang terakhir 8, 5, 4. Nah, dari mengurutkan dari terkecil dan terbesar adalah yang pertama 1 dan 2. Setelah itu 2 dan 6. Setelah itu 3 kali sama 9, setelah itu 8 sama 5, setelah itu 9 dan 8. Nah, pada saat kita melakukan urutan data MyArray berdasarkan perkalian level kedua akan mengurutkan hasil perkalian tersebut. Nah, untuk hasil dari masing-masing perkalian elemen dari array tersebut itu merupakan hasil-hasil dari yang di atas ini. Setelah itu untuk hasil dan analisis data akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urizal Arjanto dengan NIM 232410101086 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan materi atau presentasi dari teman-teman saya, yaitu saya akan menerangkan tentang hasil dan analisis data. Yang percobaan satu yaitu algoritma sorting, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, kan tadi udah dijelasin sama teman saya di sebelumnya kan, ini menggunakan algoritma bubble sort. Ini ada my array 7 isi list 72135461024. Lalu codingannya ini print my array for if value i in enumerate my array. Nah, if i jika lebih kurang dari sama dengan j akan dilanjutkan, kalau i-nya lebih besar dari j akan
Ini T sama dengan my array I sama dengan my array J. Dan hasilnya seperti ini. Outputnya 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 24 akan diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24. Nah, analisis datanya yaitu bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang secara berulang membandingkan setiap pasangan elemen dalam sebuah array dan menukar elemen-elemen tersebut jika mereka berada dalam urutan yang salah. Ini berlanjut hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, sehingga array tersebut diurutkan. Nah, setiap elemen ini dibandingkan dengan setiap elemen lainnya dalam array-nya tersebut. Jumlah perbandingan yang dilakukan adalah panjang array-nya ini, ya, yang yang paling besar. Selama iterasi elemen dengan nilai terbesar bergerak ke akhir array, seperti gelembung naik ke permukaan air. Ini mengapa disebut bubble sort. Oke, teman-teman. Selanjutnya, selection sort ya. Tetap percobaan yang satu. Seperti tadi, ada listnya for I value in enumerate index of minimum element I lebih kurang dari sama dengan J. Seperti ini outputnya akan sama ya. Ini menggunakan algoritma selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang secara berulang memiliki elemen terkecil dari sisi array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari sisi array tersebut. Pada setiap iterasi luar, elemen terkecil dari sisa-sisa array yang belum terurut dipilih akan ditempatkan di awal array, sehingga bagian awal array semakin terurut. Dengan cara ini, setiap iterasi luar menambahkan satu elemen terurut ke bagian awal array. Implementasi ini meminimalkan jumlah pertukaran karena hanya satu pertukaran dilakukan untuk setiap iterasi luar. Oke, yang selanjutnya algoritma insertion sort. Ini sama ya, kayak yang tadi ya, kurang lebihnya. Jika I sama dengan all, 0 sama dengan continue, I kurang seperti ini. Outputnya sama aja. Analisisnya adalah insert sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membagi array menjadi dua bagian. Bagian terurut dan bagian tidak terurut. Kemudian ia secara berurut mengambil satu elemen dari bagian terurut dan memasukkannya ke dalam posisi yang tepat di bagian terurut. Algoritma ini bekerja dengan mengambil satu elemen pada setiap iterasi dari bagian tidak terurut dan membandingkan dengan elemen-elemen di bagian terurut. Jika elemen tersebut lebih kecil teman-teman, dari elemen yang di bagian terurut, maka elemen itu dibagikan terurut yang lebih besar. Nah, jadi yang dari kecil ke besar itu apa ya? Dipindah, digeser ke kanan. Proses ini berlanjut hingga semua elemen yang telah dimasukkan ke dalam bagian terurut. Nah, hasilnya outputnya seperti itu. 7, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 2. 10, 2, 4 itu kan yang tadi ya, listnya, by array. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 2. Oke, yang selanjutnya percobaan kedua, yaitu mode pengurutan data. Menggunakan bubble sort, my array, tujuh listnya, for I value in enumerate, my array. For J, value J in enumerate J, kurang dari sama dengan J, continue. Setiap elemen, nih analisisnya, setiap elemen dibandingkan dengan setiap elemen lainnya dalam array. Jumlah ini perbandingan yang dilakukan adalah panjang arraynya. Selama iterasi, elemen dengan nilai terkecil bergerak ke awal array seperti gelembung naik ke permukaan air. Ya, seperti sama kayak yang tadi ya, penjelasan yang awal tadi. Setelah beberapa iterasi, elemen-elemen yang lebih kecil bergerak ke posisi mereka yang benar, sehingga pada iterasi berikutnya, loop dalam dapat diakhiri lebih awal karena bagian awal array sudah terurut. Nah, nih outputnya 24, 10, 7, 6, 5. Ini dari yang terbesar dulu teman-teman. Baru ke terkecil. Oke, selanjutnya selection sort. Ini seperti ini.
Codingannya myArray for e value in enumerate mengurutkan index of minimum. Minimum i ya. Ada yang terkecil. I continue. Pengurutan algoritma berhasil mengurutkan array yang diberikan dengan menggunakan pendekatan selection sort. Kelebihannya, implementasi ini sederhana dapat mudah dipahami. Algoritma juga cocok untuk digunakan dengan array yang relatif kecil. Dengan demikian, sementara selection sort dapat menjadi pilihan yang baik untuk implementasi sederhana atau pembelajaran. Untuk masalah dengan skala yang lebih besar atau ketika efisiensi sangat penting, algoritma pengurutan lain yang lebih efisien mungkin lebih disarankan. Oke, yang selanjutnya insertion sort. Ini sama ya, for i value in numerate. Jika i sama dengan 0, maka dilanjutkan. Kalau tidak, i dikurangi 1. Nih, pertama, array ditampilkan, kemudian algoritma penyesuaian digunakan untuk mengurutkan ke array tersebut dari nilai tertinggi ke terendah. Prosesnya dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen-elemen sebelumnya, kemudian menyisipkan elemen tersebut ke posisi yang sesuai dalam urutan yang telah diurutkan sebelumnya. Hasilnya adalah array yang telah diurutkan, array ya, array secara menurun yang kemudian ditampilkan kembali. Nah, ini yang terisi yang tadi, terus ini hasilnya. Di percobaan yang ketiga, yaitu mengurutkan tipe data string menggunakan bubble sort. Ini array menggunakan ini listnya motor, mobil, kereta, bus, pesawat. Print F-list dari kumpulan string by array, ini ininya ya. Sorting A to Z. For each value enumerate, ini sama aja ya, kurang lebih ya. Kode kode tersebut ini bekerja dengan baik untuk mengeluarkan array string dari A ke Z dan dari Z ke A. Namun algoritma pengurutan yang digunakan bubble sort cenderung tidak efisien. Tidak efisien, teman-teman. Terutama untuk kumpulan data yang besar. Kalau yang untuk data yang besar itu kurang efisien ya, teman-teman. Seperti quicksort. Nah, algoritma pengurutan yang lebih efisien itu seperti quicksort atau mergesort bisa menjadi pilihan yang lebih besar, baik untuk kinerja yang lebih baik pada data yang lebih besar. Nah, outputnya dari ini tadi codingan yang ini adalah list dari kumpulan string motor, mobil, kereta. List setelah diurutkan dari A ke Z, bus, kereta, mobil, motor. List setelah diurutkan, eh, pesawat, motor, mobil, kereta. Oke, teman-teman, selanjutnya selection sort. Nih, kode tersebut menggunakan algoritma selection sort yang bekerja dengan baik untuk mengurutkan array. Seperti pada kode sebelumnya, algoritma ini juga tidak efisien untuk kumpulan data yang lebih besar. Nah, sama tadi dari bubble sort tadi kurang efisien untuk kumpulan data yang besar. Codingannya for e value in enumerate index of minimum. Ini outputnya list setelah diurutkan dari A ke Z, bus pesawatnya setelah diurutkan dari Z ke A, pesawat, motor, mobil, kereta, dan bus. Oke, selanjutnya insertion sort. Kode berikut ini menggunakan algoritma insertion sort yang cukup efisien untuk mengurutkan array. Nah, jadi dari dan bubble sort dan selection sort, nah yang lebih efisien dan sangat cocok lah menggunakan insertion sort. Performa insertion sort biasanya cukup baik untuk kumpulan data yang kecil hingga menengah. Untuk kumpulan data yang sangat besar, algoritma pengurutan yang lebih efisien seperti quicksort atau mergesort bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Oke, teman-teman. Nih, ini percobaan ketiga yang jawaban C dan D. Nah, kode tersebut menggunakan metode bawaan Python untuk mengurutkan array berdasarkan panjang string. Nah, menggunakan string. Kode ini efektif dan cukup efisien untuk pengurutan berdasarkan panjang string. Penggunaan metode bawaan ini seperti ini memungkinkan untuk kode yang lebih singkat dan mudah untuk dibaca serta memiliki kinerja yang lebih baik.
Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan atau kebagian dari menyampaikan kesimpulan sorting. Jadi, apa itu sorting? Nah, kan udah dibahas di teman-teman sebelumnya tuh sorting itu apa, bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, di sini kesimpulan sorting. Jadi, sorting itu adalah merupakan proses penting dalam pengolahan data yang melibatkan pengurutan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data sesuai dengan urutan tertentu. Nah, jadi misal ada data nih, ya, data datanya banyak. Nah, itu bisa diurutkan dengan sorting ini. Nah, tujuan nih tertentu ya seperti dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Jadi misal ada data 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, itu bisa diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, bisa jadi terkecil, bisa dari yang terbesar gitu. Tujuan utama dari sorting adalah untuk mempermudah pencarian. Nah, jadi kan bisa mencari ya. Misal ada kumpulan data tuh bisa langsung mencari. Oh, ini datanya gitu. Untuk memudahkan pencarian, akses, dan analisis data dengan menyusun secara teratur. Jadi data-data tersebut bisa di disusun secara teratur dan tidak berantakan gitu, teman-teman. Algoritma sorting dapat bervariasi mulai dari yang sederhana seperti bubble sort. Nah, bubble sort ini kan udah dibahas di minggu sebelumnya ya, bubble sort hingga yang kompleks seperti quick sort atau merge sort. Nah, pemilihan algoritma sorting dapat tergantung pada berbagai faktor. Jadi kita harus melihat faktor-faktor kondisinya dulu ya teman-teman. Kita baru bisa menggunakan seperti, oh ini masalah ini kita memakai bubble sort atau pakai quick sort atau merge sort gitu. Termasuk ukuran dan karakteristik karakteristik kumpulan data yang diurutkan. Nah, jadi sebenarnya itu kesimpulannya dari sorting itu adalah pengolahan data yang melibatkan pengurutan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data sesuai dengan urutan tertentu. Nah, yang penting itu diurutkan. Nah, dan bisa langsung kita cari gitu, kita akses. Oke, oke teman-teman, sudah kan selesai sorting? Lanjut next yang selanjutnya. Tugas mandiri sorting. Buatlah program sederhana, sebaiknya didasarkan fenomena kehidupan sehari-hari yang menerapkan algoritma sorting. Bisa memilih dari persoalan berikut atau menemukan sendiri. Nah, di sini saya memilih nomor 2, yaitu soal tentang sebuah dimana harus mengurutkan ketika nilainya sama, maka nanti diurutkan berdasarkan namanya. Nah, di soalnya adalah terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, NIM, nama, nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, maka akan disorting berdasarkan namanya. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi yang mahasiswa nilainya sama. Nah, ini adalah source code dari tugas mandiri soal nomor 2 yang lalu kita buat dev selection sort yang akan digunakan untuk mengurutkan nilainya dan juga insertion sort untuk mengurutkan nama dari mahasiswanya. Lalu di sini kita buat CRUD untuk sebagai inputan dari CSV-nya untuk masukkan data ke CSV. Lalu kita buat DevMind untuk membuat beberapa menu, yaitu 4 menu. Mungkin langsung ke eksekusi dari kodenya. Nah, di sini kita bisa coba langsung run code-nya. Nah, di sini tampilan menu awalnya itu ada 4 menu. Yang pertama ada input data mahasiswa, urutkan data mahasiswa, tampilan data mahasiswa, dan menu keluar. Nah, kita langsung input data mahasiswa yang mempunyai nilai yang sama. Nah, kita pakai 2 data mahasiswa aja.
Nah, jika sudah mempunyai data, kita langsung urutkan dengan menu nomor 2. Nah, ketika sudah terprint data berhasil diurutkan, maka kita bisa tampilkan data tersebut. Nah, di sini akan tersusun sesuai abjad dari nama yang sudah kita inputkan dari nama dari mahasiswa yang sudah kita inputkan tadi. Karena abjad A yang awal, maka akan terurut dari A. Walaupun nilainya sama, yang akan yang walaupun nilainya sama, abjad dari A akan tampil di yang atas. Oke, selanjutnya ada pengertian searching. Oke, kalau yang tadi kan udah ya dijelasin sama teman-teman pengertian sorting. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian searching. Algoritma searching adalah alat penting dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menemukan item tertentu dalam kumpulan data. Algoritma ini dirancang untuk menavigasi struktur data secara efisien untuk menemukan informasi yang diinginkan, menjadikannya dasar dalam berbagai aplikasi seperti database, mesin pencari web, dan banyak lagi. Nah, di sini saya memiliki banyak. Di sini saya ada sedikit tambahan ya. Algoritma searching ini ya dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk array, ya teman-teman. Termasuk array, daftar terhubung, pohon, grafik, dan lain-lain. Terdapat beberapa algoritma pencarian yang berbeda dalam kompleksitas waktu yang berbeda pula. Misalnya linear search, pencarian linear ya. Itu mencari elemen satu persatu dari awal hingga akhir gitu. Selanjutnya binary search, pencarian biner, yaitu hanya dapat diterapkan pada kumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi mencarinya itu udah diurutkan baru bisa menggunakan binary search. Yang selanjutnya interpolation search. Ini mirip dengan binary search ya, tetapi algoritma ini mengasumsikan data terdistribusi secara seragam dan menggunakan interpolasi untuk memprediksi posisi yang lebih baik untuk pencariannya. Oke, jadi setiap algoritma pencarian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing atau kelemahan, tergantung pada sifat data yang dihadapi dan struktur data yang digunakan. Pemilihan algoritma pencarian yang tepat dapat sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi dari hasil tersebut. Nah, oke teman-teman, itu tadi sekilas dengan pengertian searching, langsung saja ya. Di sini saya akan mengerjakan prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pada tabel 4.2 terdapat kode untuk binary search. Cobalah kode tersebut di compiler tabelnya binary search ya. Def binary search menggunakan fungsi def dan parameternya array dan target ARR, low high sama dengan, nah ini parameternya low adalah parameter ini low 0, yang hex len layer min 1. Ini maksimalnya, ini minimalnya. While low kurang dari hex, beginilah. Gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target value 6. Jadi di sini kita mencari angka 6 ya. Jelaskan cara kerja algoritma search secara detail. Oke, teman-teman. Nih, di sini saya sudah mengerjakan ya jawabannya. Langsung saja ke codingannya. Nah, ini teman-teman. Nah, def binary search menggunakan fungsi def dan parameter AR dan target. Ini low high ini yang low adalah 0, minimal, high dan min 1. Ini adalah definisi fungsi yang dinamai binary search yang mengambil dua argumen, AR dan AR. AR itu array ya, untuk cari, dan target adalah itunya. Target itu yang dicarinya. Oke, while low, kita perulangan while low kurang dari sama dengan high. Mid sama dengan low ditambah high. Ini adalah yang mencarinya ya, nilai tengahnya ya. Bagi dua, if jika array sama dengan mid,
maka targetnya ini akan di return nilainya menjadi mid ini. Terus kalau elif jika tidak array lebih dari ini, low sama dengan mid ditambah 1, nilainya ditambah 1 teman-teman. Yang else sama dengan nilai yang paling atas sama dengan mid 1. Oke. Lalu nanti kalau sudah di while-nya di return min 1, ini ada bilangannya ya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mencarinya 6. Result binary search ini tadi dipanggil lagi ya fungsi def-nya. Masuk bilangan dan value. Print f string ini. Indeks dari value-nya 6 adalah hasilnya result. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, indeks dari 6 adalah 5. Oke, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut oleh teman-teman. Saya pamit undur diri. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil dan analisis data searching. Percobaan 1. Untuk soal 1, tunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi. Nah, yang kedua, bandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dan binary search. Gunakan kasus worst case dengan array yang sama dan target yang sama. Nah, ini adalah source code-nya. Pertama-tama kita buat def binary search dengan parameter AR dan juga target. Lalu kita buat variabel low height. Low-nya di sini indeks ke 0, lalu height-nya itu panjang dari AR min 1. Kita buat iterasinya, iterasi ke 0. Lalu kita buat looping while low kurang dari sama dengan height. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan tereksekusi untuk menjalankan program dari looping while ini. Nah, kita buat variabel mid. Mid di sini low tambah height dibagi 2. Nah, apabila di sini sudah tereksekusi low height dibagi 2, maka akan bertambah 1 iterasi. Nah, lalu kita buat perintah if. Apabila parameter AR-nya yang mid ini sama dengan target, maka iterasinya akan muncul. Nah, setelah itu lalu kita buat program elif di sini. Apabila HR-nya itu kurang dari target, maka low mid-nya itu akan bertambah 1. Lalu else di sini apabila target berada di setengah dari kiri array itu, maka akan tereksekusi di sini high-nya akan sama dengan mid kurangi 1. Nah, setelah itu kita print iterasinya. Walaupun salah ataupun benar, akan tetap terprint iterasinya. Lalu return min 1. Nah, di sini di akhirnya kita buat variabel array-nya, yaitu list 1, 2, 3 sampai 10 dengan targetnya 6. Setelah itu kita buat variabel resultnya supaya kita bisa panggil di perintah print yang terakhir. Di sini perintahnya adalah print untuk menunjukkan iterasi keberapa targetnya ditemukan. Nah, apabila sudah dieksekusi, maka outputnya akan jadi seperti yang di samping ini. Nah, soal nomor 2, source code-nya akan seperti ini. Kita itu disuruh untuk membandingkan antara linear search dan juga binary search. Nah, binary-nya kodenya tetap seperti yang awal tadi. Outputnya juga sama. Yang berbeda di sini ada ketambahan linear search. Kodenya itu seperti ini. Pertama-tama kita buat def linear search, sama seperti yang binary search tadi. Kita langsung membuat iterasinya langsung ke 0. Pada awalnya iterasinya nanti
akan bertambah jika for i in range jika panjang range dari R-nya itu ada, maka iterasinya akan bertambah 1. Lalu kita print untuk menampilkan iterasinya, iterasi keberapa. Di linear search ini akan mengecek satu per satu listnya yang ada di array sampai menemukan target. Akan terus melakukan iterasi dari mulai indeks ke 0 sampai indeks ke target ditemukan. Di sini kita return untuk menampilkan iterasinya. Lalu pada akhir kodenya kita seperti biasa buat variabel array-nya, yaitu list 1, 2, 3 sampai 10 dengan targetnya 6. Lalu kita panggil yang terakhir itu linear search untuk mengeksekusi atau untuk memanggil def dari program yang sudah kita buat tadi. Maka hasilnya itu akan seperti output yang ada di samping, seperti ini. Kesimpulan, hasil, dan analisis dari 2 soal yang saya kerjakan tadi. Nah, di sini yang pertama itu linear search. Nah, karakteristiknya itu memeriksa setiap elemen satu per satu dari awal hingga akhir array. Nah, jumlah iterasinya itu terjadi pada setiap elemen dari awal hingga akhir array. Nah, dalam worst case tadi, iterasinya itu sama seperti indeks dari target yang ditemukan. Nah, bedanya pada binary search itu, kalau binary search itu karakteristiknya itu memiliki elemen tengah dari array pada setiap iterasi. Nah, jumlah iterasinya itu bergantung pada logaritma basis 2 dari panjang array. Nah, dalam kasus worst case lebih efisien memakai linear search jika array-nya sudah diurutkan. Kesimpulannya itu linear search lebih cocok untuk array yang tidak terurut, sementara binary search cocok untuk array yang sudah diurutkan. Jumlah iterasinya binary search itu lebih sedikit dibandingkan dengan linear search dalam kasus di mana array-nya itu tidak terurut. Tetapi keefisienannya itu tergantung pada distribusi elemen dalam array. Tugas mandiri searching, tugas soal nomor 1. Modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan terkecil 100, nilai terbesarnya yaitu 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 1000. Dia jauh lebih dekat ke 1000 ketimbang ke nilai 100, sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Hint-nya di sini gunakan interpolasi inler. Ini adalah source code dari tugas mandiri soal nomor 1. Nah, pertama-tama di sini kita buat def interpolation search dengan parameter array dan juga x-nya. Kita buat variabel low di sini dengan indeks ke 0, lalu kita height-nya gitu kita buat variabel sendiri juga dengan menghitung panjang array-nya. Nah, di panjang array-nya di sini kita tambahkan min 1. Lalu kita buat looping while. Di sini apabila low kurang dari sama dengan height dan x-nya itu lebih dari sama dengan panjang dari array-nya low, lalu kita akan tambahkan lagi apabila ketentuannya sudah sesuai, kita tambahkan if low sama dengan height, maka
array dari low itu akan menjadi variabel X. Nah, habis itu kita return, habis itu kita melakukan cek di sini dengan post low-nya itu kita tambahkan dengan integer dari array-nya. Apabila array dari post ini sama dengan X, maka kita return. Kita buat elif juga sama, apabila array-nya tidak sama dengan X, maka akan beralih ke elif, yaitu array-nya kurang dari X, dan low-nya itu akan menambah posisinya ditambah 1, dan juga else di sini apabila tidak ada yang sesuai maka height-nya yang dikurangi 1. Habis itu kita return 1. Kita buat array-nya ini i for i in range 100 sampai dengan 1001. Targetnya yaitu 9000. Kita panggil dengan membuat variable result. Kita panggil def-nya interpolation search, parameternya array dan juga x. Nah, setelah itu kita buat perintah if. Apabila resultnya itu tidak sama dengan main 1, maka akan terprint nilai x ditemukan ke indeks keberapa. Outputnya akan jadi ini, yaitu nilai 1000 ditemukan di indeks ke 8900. Tugas mandiri, tugas soal nomor 2. Modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih k. Jadi, bukan mencari k, misalkan bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Nilai k adalah 3. Maka, menghasilkan output 3 yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5. Kemudian, pasangan 14 dan 17, 3 pasangan, bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Dan ini adalah source code dari tugas mandiri soal nomor 2. Sama seperti tadi, ya, kita pertama-tama membuat def linear search dengan parameter arr dan juga k. Lalu kita buat variabel jumlah, kita isi kosong terlebih dahulu. Lalu kita buat variabel selisih pasangan dalam bentuk list. Setelah itu kita buat looping for i in range len arr. Kita buat looping lagi di dalam looping yang tadi, yaitu for j in range i plus 1 len arr. Nah, apabila arri dikurangi arrj sama dengan k, maka jumlahnya ditambah 1. Nah, lalu nanti lalu nanti ini ketika sama, selisih pasangan akan ditambahkan, yaitu arri dan juga arrj yang tadi. Apabila dikurangi sama dengan k, maka akan ditambahkan ke selisih pasangan. Habis itu kita return ke jumlah dan juga ke selisih pasangan. Yang ini kita buat variabel bil untuk mengisi list dari angka-angka yang ingin kita pasangkan, yaitu ada 1, 2, 5, 9, 13, 14, dan 17. Nah, k-nya ini target dari selisih pasangannya yaitu 3. Ya, kita buat variabel jumlah dan selisih pasangan, yaitu untuk memanggil fungsi dari def itu, maka kita pakai linear search bil k. Nah, kita langkah terakhirnya yaitu kita memakai print untuk menampilkan berapa jumlah pasangan, yaitu jumlah pasangan dengan selisih k adalah berapa jumlah. Kesimpulan dari searching adalah, searching itu adalah algoritma yang sangat penting untuk menemukan item tertentu dalam kumpulan data dengan efisien. Algoritma ini dirancang untuk menavigasi struktur data dan mencari informasi yang diinginkan. Nah, algoritma ini dijadikan dasar dalam berbagai aplikasi seperti database, mesin pencari web, sistem manajemen, dan lainnya. Pentingnya algoritma searching terletak pada kemampuannya untuk menemukan informasi dalam kumpulan data yang mungkin sangat besar. Nah, bagusnya searching di sini bisa menemukan data yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu yang lebih efisien, dan juga pemilihan algoritma ini
lebih tepat mempengaruhi kinerja dan juga efisiensi aplikasi ketika digunakan user untuk proses pencarian. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.